Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin, pelaksana ibadah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang yang beriman bertemu dengan bulan Ramadan, mereka akan merasa gembira, merasa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menggunakan panggilan khusus. Panggilan khusus ini tanda Allah itu sangat menghormati orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menjadi audiens Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ketika Allah perintah, langsung mereka merespon dengan segera. Maka panggilan ini dituju kepada orang-orang yang Allah cintai. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Allah sebagai subjek yang memberikan titah perintah untuk melaksanakan ibadah shaum, memerintahkan kepada orang-orang yang tadi dipanggil orang beriman untuk melaksanakan ibadah shaum. Apa tujuan daripada ibadah shaum ini? Maka ibadah shaum ini dia memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah bagaimana puasa ini bisa menumbuhkan jiwa spiritual yang tinggi. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkat. Ini yang sangat penting. Maka ketika orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala spesial orang beriman, Allah makanya tidak menggunakan kalimat umum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena Allah tahu perintah puasa ini tidak akan bisa dilakukan oleh semua orang, khusus orang-orang yang beriman saja. Maka perintah ini jika disambut oleh orang yang menjawab perintah ini, maka dialah orang-orang yang beriman tadi itu. Dia termasuk kategori amanu, orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai subjek yang memerintahkan orang beriman untuk melaksanakan titahnya perintah puasa, untuk ditumbuhkan sifat spiritnya yang kuat dalam dirinya, ketakwaan yang kuat dalam dirinya, maka Allah menutup dengan kata-kata yang indah, la'allakum tattaqun. Harapan yang akan terwujud daripada puasa ini, semoga kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang beriman tadi, jika melaksanakan perintah Allah selalu tanpa ada pamrih, maka yang akan muncul dalam dirinya adalah sifat takwa. La'allakum tattaqun. Kaum muslimin pelaksana ibadah Ramadan rahimakumullah. Fungsi yang kedua dari ibadah Ramadan ini adalah fungsi sosial. Rasa sosial itu akan muncul dalam diri seorang yang melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa. Kalau sekedar untuk menahan lapar, menahan dahaga, tidak berhubungan di siang hari dengan istri, itu mungkin adalah hal yang biasa. Tapi ketika seorang yang berpuasa tadi tumbuh rasa dalam dirinya itu bagaimana dia peduli terhadap lingkungan sekitarnya.
Dia peka terhadap orang yang lagi susah. Orang yang mungkin beberapa hari tidak makan, tidak bisa meneguk air karena memang dia tidak memiliki. Maka puasa mengajarkan kita untuk merasakan bagaimana susahnya, bagaimana sakitnya ketika kita kelaparan. Maka itulah puasa mengajarkan orang yang berpuasa untuk empati. Ada rasa kesadaran sosial tumbuh dalam dirinya ketika nanti dia selesai berpuasa. Jadi mungkin dalam 1 bulan ini kita kuat dalam puasa, tapi sebenarnya output daripada puasa 1 bulan ini adalah di luar puasa itu, yaitu 11 bulan sesudah bulan Ramadan. Apakah jiwa spiritualnya ini tetap tumbuh, jiwa sosialnya akan tetap tumbuh di luar bulan Ramadan? Itu sebenarnya inti daripada tujuan dari orang berpuasa. La'allakum tattaqun. Jadi takwanya bukan dalam Ramadan saja. Takwa bukan hanya orang berada di masjid, tapi takwa itu berada di luar bulan Ramadan. 11 bulan di luar Ramadan dan di luar masjid. Kalau orang bertakwa dalam masjid itu adalah hal yang biasa. Karena lingkungan mendidik dia untuk menjadi bertakwa. Tapi coba orang bertakwa ketika dia berada di pasar. Dia berbisnis dengan bisnis yang islami. Bisnis yang sesuai dengan tuntunan agama. Dia berada di tempat pekerjaannya, di kantor, di kampus, di sekolah. Apakah jiwa takwanya, jiwa spiritualnya itu akan tetap ada? Atau justru hilang? Maka tantangan yang sebenarnya yang harus muncul dalam diri orang itu adalah di luar Ramadan ini. Maka Ramadan ini hanya sekedar untuk memicu kita, untuk mengajarkan kita ketika nanti di luar bulan Ramadan, kita tetap menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, peduli terhadap sesama, tidak sanggup melihat orang susah, apalagi orang yang kekurangan, maka dia bersegera langsung membantu, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Itu sebenarnya sasaran daripada puasa Ramadan. Kaum muslimin pelaksana ibadah Ramadan rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat menyanjung orang-orang yang ketika nanti dia lulus melewati Ramadan 1 bulan full, maka hadiah yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa yang sukses ini adalah mereka akan mendapatkan Idul Fitri. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, dalam keadaan bagaikan kawaladat ummu, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Mereka orang-orang yang siap bertarung di luar bulan Ramadan, di 11 bulan Ramadan. Karena bekal yang sudah didapatkan dalam bulan Ramadan ini, mereka betul-betul manfaatkan dengan baik. Dia menjadi bekal untuk menghadapi di luar bulan Ramadan. Ketika keluar dari masjid, keluar dari majelis taklim, keluar dari tempat-tempat yang baik, ke pasar, ke tempat kerja, mereka tetap menjadi orang yang beriman. Mereka tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap meneguhkan hati kita menjadi orang-orang yang semangat keimanannya tinggi dan tetap peduli terhadap sesama. Jiwa sosialnya semangat untuk membantu orang itu tetap bersemayam di dalam sanubarinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.